tangannya, kalau ada sampah silahkan diambil. Sudah semuanya? Sudah tahu. Oke teman-teman, sepertinya teman-teman ada lemes semua ya, kurang semangat. Mau ice breaking dulu semuanya. Nah silahkan semuanya berdiri. Kasih jarak sedikit ya teman-teman, biar semuanya bebas untuk bergerak. Nah, jadi untuk SBD kita ini yaitu kebalikannya. Jadi apa yang saya bilang kalian lakukan kebalikannya. Misalkan saya bilang lompat kiri, kalian lompat kanan. Mengerti semuanya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Lompat kanan. Kalian lompat kiri. Tidak kiri. Kanan kanan. Maaf ya teman-teman. Lompat kanan. Lompat kiri. Jongkok. Jongkok. Rentangkan tangan ke kiri. Salah. Tidak fokus ya. Rentangkan tangan ke kanan. Rentangkan tangan ke atas. Benar iya kan? Yang penting nggak dilakuin yang saya sebutkan ya. Lompat kanan, lompat ke depan. Oke, semuanya sudah fokus ya. Saya tanya sekali lagi, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Sepertinya semuanya sudah semangat untuk belajar hari ini ya. Teman-teman, ada yang masih ingat kemarin kita belajar tentang apa? Akhlak terpuji. Iya, akhlak terpuji. Apa saja itu akhlak terpuji? Ada yang masih ingat? Ada amanah. Apa lagi? Jujur. Oke, apa lagi? Iya, benar. Ada lagi? Pabrik. Ya, nah, jadi teman-teman, kalau kemarin kita belajar mengenai akhlak terpuji, yaitu ada amanah dan jujur. Sekarang kita belajar mengenai menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan juga jujur. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, teman-teman harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran kita. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan pengertian dari amanah, kejujuran dalam ajaran agama Islam. Nah, selanjutnya teman-teman juga mampu mengidentifikasi contoh amanah dan jujur dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai amanah dan kejujuran dalam kehidupan sosial mereka. Yang keempat, yaitu peserta didik mampu menyadari pentingnya memiliki sifat amanah dan jujur untuk menjadi pribadi yang baik sesuai dengan ajaran Islam. Kita masuk ke pengertian amanah dan jujur. Nah, seperti teman-teman lihat di PPT, jadi secara bahasa amanah ini berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu amanatan, yang berarti aman, tentram, tenang, dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia yaitu amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain, keamanan dan ketentraman serta dapat dipercaya. Sementara jujur itu secara bahasa dalam bahasa Indonesia berarti lurus hati, tidak bohong dan tidak curang. Sedangkan dalam bahasa Arab jujur ini berasal dari kata sidik yang artinya berkata benar. Sedangkan secara istilah jujur adalah kesesuaian antara lahir dan batin, ucapan dan perbuatan serta berita dan fakta. Nah, jadi teman-teman, apa tadi itu amanah? Amanah dapat dipercaya. Oke, kalau jujur tidak bohong dan selalu berkata benar. Oke, begitu ya teman-teman. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam amanah. Jadi ada 3. Yang pertama amanah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua amanah kepada sesama
haji, zikir haji bagi yang mampu. Nah, yang kedua yaitu amanah kepada sesama manusia. Amanah kepada sesama manusia ini berarti menjaga hak-hak orang lain. Contohnya seperti apa? Membantu satu sama lain. Iya, bisa masuk. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Tidak. Nah, jadi amanah kepada sesama manusia ini yaitu amanah kepada sesama manusia berarti menjaga hak-hak orang lain. Misalnya, Titin diberi amanah oleh Dwi untuk menjaga barangnya. Nah, jadi Titin ini mendapat amanah dari Dwi untuk menjaga barangnya. Jadi kata Dwi, misalnya, Tin tolong dong simpanin dulu barang saya, jagain, nanti saya ambil setelah kegiatan. Nah, itu bentuk amanah kepada sesama manusia. Selanjutnya amanah kepada diri sendiri. Nah, amanah kepada diri sendiri ini adalah tanggung jawab untuk memelihara diri dengan baik, yaitu salah satunya dengan menjaga kesehatan diri sendiri. Nah, menjaga kesehatan ini merupakan amanah kita juga kepada diri kita sendiri. Kita lanjut, cara berperilaku amanah dan juga jujur. Yang pertama itu cara berperilaku amanah. Ada 3. Yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan Belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. Yang kedua, menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. Yang ketiga yaitu menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. Yang kedua yaitu cara berperilaku jujur. Cara berperilaku jujur ini ada 4. Apa saja teman-teman? Yang pertama, meyakini bahwa amanah merupakan titipan Belaka. Yang kedua meyakini bahwa Allah ini maha melihat, mendengar, dan mengetahui terhadap segala yang dipikirkan, dikatakan, dan dilakukan oleh manusia. Jadi ketika teman-teman berbohong, tidak berkata jujur, itu Allah pasti maha tahu. Jadi Allah itu maha melihat, maha mengetahui segalanya. Yang kedua yaitu meyakini bahwa kejujuran dapat memunculkan kepercayaan dari orang lain. Nah, ketika teman-teman berbohong 1 kali saja, teman-teman yang lainnya pasti tidak akan percaya lagi kepada teman-teman. Jadi jangan pernah untuk berbohong dan selalu berkata jujur. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan, baik kebaikan dunia maupun kebaikan akhirat. Dan yang keempat itu menghindari perkataan bohong walaupun hanya sebagai candaan. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Ke materi terakhir ya teman-teman. Hikmah dari sikap amanah dan jujur bagi masa depan generasi muda. Jadi ada 5. Yang pertama, meningkatkan keimanan. Yang kedua, terhindar dari sifat munafik. Yang ketiga, yaitu mendapat kepercayaan dari banyak orang. Keempat, memperoleh kebaikan. Yang kelima, merasakan kebahagiaan. Oke, selesai. Sampai sini apakah bisa dipahami teman-teman? Bisa. Nah, di sini saya akan memberikan tugas kepada teman-teman, tugas kelompok. Silahkan teman-teman membuat 2 kelompok. Kita bagi saja ya, ini bagian cowok dan ini juga bagian cewek. Baik, Bu. Yang cowok kelompok 1 dan yang cewek kelompok 2. Silahkan kelompok 1 jawab nomor 1 dan kelompok 2 jawab yang bagian nomor 2. Silahkan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Saya kasih waktu 5 menit, cukup teman-teman? Silahkan dikerjakan semua.
Sudah selesai semuanya? Silakan perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil kelompok berapa dulu? Kelompok satu? Silakan silakan kelompok dua. Perwakilan dari kelompok dua. Baik, jadi tugas dari tadi untuk kelompok 2. Kami ada nama kelompoknya hau-hau. Ya, teman-teman, nama kelompoknya. Nah, jadi di soal ini ada kasus Dwi menemukan dompet di jalan yang berisi uang dan kartu identitas seseorang. Ia sedang membutuhkan uang untuk membayar buku sekolahnya. Apa yang seharusnya dilakukan? Ada 2 pertanyaan. Yang pertama, bagaimana sifat amanah dan jujur seharusnya diterapkan dalam kasus Dwi ini? Sifat amanah dan jujur yang seharusnya diterapkan adalah Dwi harus membuka dompet itu dulu untuk mencari identitas yang milik dompet itu, lalu tidak boleh kan amanah dan jujur. Kemudian dia mencari tahu identitas yang ada di dompet itu dan mengembalikannya, itu amanah dan jujur. Kemudian yang kedua, apa dampaknya karena tidak bersikap jujur dan amanah? Nanti dia masuk neraka. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kelompok dua. Selanjutnya kelompok dua dari kelompok satu, silakan maju. Baik, di sini kami sebagai kelompok 1 yang bernama apa? Culture. Yes, culture. Yes. Jadi soalnya Rina menemukan dompet di jalan yang berisi uang dan kartu identitas seseorang. Ia sedang membutuhkan uang untuk membayar buku sekolahnya. Apa yang seharusnya Rina lakukan? Jadi bagaimana sifat amanah dan jujur seharusnya diterapkan dalam kasus ini? Jadi yang pertama, Rina mengambil uang bukan belanja ke toko, tapi ya dipegang, simpan. Jadi dia harus kembalikan uang kepada pemiliknya. Dan situ kan ada identitasnya, jadi si Rina tersebut harus cari tahu identitas pemiliknya berupa KTP. Jadi cari tahu siapa pemiliknya, jika ada nomor telepon atau alamat bisa dihubungi. Terus yang ketiga, Rina bisa serahkan ke pihak berwenang. Kalau cara kedua belum ketemu, bisa serahkan ke pihak berwenang atau polisi terdekat. Terus yang keempat, sampaikan dengan jujur saat menyerahkan dompet. Rina harus menjelaskan dengan jujur bagaimana dan di mana ia menemukan dompet tersebut. Mungkin seperti itu. Bagaimana? Bagus kelompok satu jawabannya ya. Jadi teman-teman, itu tadi ya beberapa dari tugas kelompok dua. Selanjutnya saya mau kasih teman-teman evaluasi. Nah, jadi nanti nama yang terpilih silahkan maju ke depan. Iya. Namanya kita acak ya teman-teman. Iya, Bu. Silahkan paparkan apapun yang teman-teman pahami mengenai materi yang sudah dijelaskan. Kita lihat ya nama siapa. Mau 1 orang atau 2 orang? 2 ya, 2 orang. Banyak nama nonton. Kita lihat nama siapa yang pertama. Jul. Selanjutnya yang kedua. Nopal. Jul. Nopal dong. Ada. Jangan cowok. Jadi titin. Ya, Ibnu. Ya. Silakan yang namanya terpilih untuk maju ke depan.
dengan amanah. Nah, jadi amanah ini adalah kepercayaan atau tanggung jawab yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dan dilaksanakan dengan baik. Amanah ini dapat berupa harta, rahasia, atau tugas yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya Bu. Oke. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Penny. Selanjutnya silakan Novel. Baik, di sini yang akan saya tangkap yaitu amanah dan jujur. Nah, pertama itu pengertiannya. Amanah. Amanah adalah sikap dapat dipercaya dalam menjalankan tugas atau menjaga sesuatu yang dititipkan. Orang yang amanah akan melaksanakan tanggung jawabnya dengan sebaik-baiknya tanpa mengkhianati kepercayaannya. Nah, contoh menjaga amanah ini yang pertama menjaga rahasia teman, mengembalikan barang pinjaman teman tepat waktu, dan melaksanakan tugas sekolah atau pekerjaan dengan sungguh-sungguh. Nah, yang kedua yaitu jujur. Jujur adalah berkata dan berperilaku sesuai dengan kenyataan tanpa menipu atau berbohong. Kejujuran mencerminkan hati yang bersih dan dapat membangun kepercayaan orang lain. Contoh jujur yaitu tidak berbohong kepada orang tua atau guru, mengakui kesalahan sendiri dan tidak mencontek saat ujian. Ya, Tahu. betul. Kita kasih aplaus untuk Novel.